Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Dan hari ini kita akan belajar tentang 7 doa yang ditolak Tuhan. Saudara, kalau doa kita, doamu, doaku tidak dikabulkan Tuhan, memang ada banyak kemungkinan. Itu Tuhan berkata tidak, nanti dulu atau sabar. Tapi kemungkinan yang lain adalah mungkin doa yang kita panjatkan itu termasuk 7 dari doa yang ditolak Tuhan. Kita akan belajar tentang 7 doa yang ditolak Tuhan berdasarkan Alkitab. Doa yang ditolak Tuhan yang pertama-tama adalah doa yang dipanjatkan dalam kesombongan. Doa dalam kesombongan. Mari kita lihat di dalam kesaksian firman Tuhan. Saya akan mengajak kita mencermati kesaksian dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14 yang demikian sabda Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lukas 18 ayat 9 sampai dengan 14. Ya, berbahagia barang siapa mendengarkan firman Tuhan ini dan memeliharanya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa justru pemungut cukai yang ditempatkan sebagai yang benar? Dan kenapa orang Farisi yang mengatakan, aku bersyukur,
Aku bukan perampok, aku orang baik, aku beramal, aku puasa, dan seterusnya. Dan kenapa doanya ditolak? Karena doa dalam kesombongan termasuk yang ditolak Allah. Sementara doa pemungut cukai yang tak berani ia menengadah karena dia merasa penuh dengan cacat celah, dan dia berdoa dalam kerendahan hati. Saudaraku, kalau kita menganggap baik di hadapan Allah, kita lebih merasa suci ketimbang yang lain, berarti kita ada dalam kesombongan. Dan hari ini kita belajar fakta pertama, orang yang berdoa dalam kesombongan, dia termasuk doa yang ditolak Tuhan. Sedangkan fakta kedua, doa yang pasti ditolak Tuhan, ditulis dalam kesaksian Mazmur. Mazmur 66 ayat 18, 19, 20, utamanya ayat 18. Yang demikian sabdanya. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Perhatikan Mazmur 66 ayat yang ke-18. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mendengar doaku. Saudara, fakta kedua, doa akan ditolak Tuhan dan pasti ditolak Tuhan kalau doa tetapi ada motivasi dan niat yang jahat. Doa dengan niat yang jahat pasti termasuk yang ditolak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka jangan memanjatkan doa dalam kesombongan atau dengan niat yang enggak bagus. Nah, fakta ketiga yang kita pelajari, doa yang ditolak Tuhan adalah doa yang untuk memuaskan diri sendiri saja. Memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Ini termasuk doa yang ditolak Tuhan. Saudara boleh baca, mari kita cermati Yakobus pasal 4 ayat 2b dan 3. Yakobus pasal 4 ayat 2b dan 3. Yang demikian sabdanya. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saya ulang baca ayat 2b dan 3 Yakobus 4. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, doa yang untuk memuaskan hawa nafsu
diri, egois, pasti ditolak Tuhan. Camkan itu. Saudaraku, sedangkan yang keempat, doa yang ditolak Tuhan, menurut kesaksian Alkitab, dituliskan pada khotbah di bukit di Injil Matius pasal 6, yakni Matius pasal 6 pada ayat 5 dan 6. Saya menyebutnya berdasarkan teks ini doa dengan pamer kesalehan. Doa untuk pamer kesalehan ditolak Tuhan. Mari kita baca Matius 6 ayat 5 dan 6. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius 6 ayat 5 dan 6. Maka pada poin ini yang 4, fakta keempat, doa yang ditolak Tuhan adalah doa yang untuk pamer kesalehan, supaya dipuji orang. Dan saya pernah menyaksikan seperti ini. Ketika doanya dengan kata-kata yang indah. Ketika doa disampaikan tidak sewajarnya. Dan semua orang memujinya. Itu menjadi persoalan ketika benar-benar dia memang memiliki motivasi untuk pamer kesalehan. Dan doa yang untuk pamer kesalehan, Tuhan katakan dia sudah mendapat upahnya. Maka kalau berdoa, dikatakan di sini, jangan seperti itu. Masuk kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapa yang tersembunyi. Artinya bukan untuk pamer. Doa yang untuk pamer ditolak Tuhan. Kita masih dengan khotbah di bukit. Ajaran Yesus tentang doa antara lain. Ada yang menarik diungkapkan di situ, yaitu bahwa doa yang ditolak Tuhan itu adalah doa yang bertele-tele. Di Matius 6 ayat 7 dan 8, utamanya ayat 7. Matius 6 ayat 7 dan 8. Dikatakan begini, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jangan pernah menganggap bahwa Tuhan bisa dikelabui dengan kata dan ucapan kita yang diulang-ulang. Lalu kita menyangka kalau saya berdoa ini 3 kali, atau 7 kali, 9 kali, 100 kali, lalu Tuhan mengabulkan. Tidak. Tidak, saudara. Tuhan tidak dipengaruhi dengan banyaknya kata
dan berapa kali berdoa, mengucapkan, dikatakan, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Di Matius 6 ayat 7. Tidak, saudara. Oleh sebab itu, jangan berdoa bertele-tele. Jangan berdoa bertele-tele. Apakah berdoa bertele-tele itu yang panjang? Bisa iya, bisa tidak. Karena bisa juga doa panjang tapi tidak bertele-tele. Karena beban, karena pergumulan, karena pokok doa yang diucap. Bertele-tele itu nggak jelas juntrungnya. Nggak fokus. Diulang-ulang. Kata-kata yang sama. Dan menganggap Tuhan akan kita kuasai kalau kita kirim dengan sekian kali doa. Tidak. Tidak. Doa yang bertele-tele termasuk yang ditolak Tuhan. Sedangkan fakta ke-6. Doa yang ditolak Tuhan adalah doa tanpa pertobatan. Doa tanpa pertobatan. Ditulis dalam kesaksian Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu hingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Bila saudara, bila kita jatuh dalam dosa dan kita tidak mau bertobat dan kita berdoa, maka doa tanpa pertobatan itu termasuk doa yang ditolak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dan fakta ke-7, doa yang ditolak Tuhan, yaitu bagian ke-7, bila doa itu tidak sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Tuhan. Rasul Paulus adalah rasul yang luar biasa dalam karya pelayanannya. Tapi kita bisa membaca dalam Alkitab bahwa doanya ditolak dan tidak dikabulkan. Karena apa? Karena doa Rasul Paulus tidak seperti kehendak dan bertentangan dengan kedaulatan Tuhan. Mari kita periksa. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 12. Oke. 2 Korintus pasal 12. Ayat 7, 8, dan 9. 2 Korintus 12 ayat 7, 8, dan 9. Yang demikian sabdanya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri.
tentang hal itu. Aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 7, 8, dan 9. Doa Paulus ditolak karena tidak sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Allah. Jadi kalau doamu, doaku, doa kita tidak dikabulkan Tuhan, mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tadi, tapi mungkin juga yang ketujuh, yaitu tidak sesuai dengan kehendak dan kedaulatan Allah. Saudara-saudara, maka yang paling baik kalau doa kita tidak atau belum dikabulkan, kita mawas diri dan refleksi apakah ada di bagian pertama, fakta 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau yang terakhir tadi, yaitu bertentangan dengan kedaulatan Allah. Musa tidak dikabulkan doanya. Dia tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Daud tidak dikabulkan doanya, sekalipun dia sudah berdoa dengan puasa juga, anaknya tetap sakit dan meninggal. Dan tokoh-tokoh lain. Jadi, bisa jadi doa kita ditolak Allah karena memang tidak sesuai dengan kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang 7 doa yang ditolak Tuhan. Dan semoga ini kita hayati, sehingga kita bisa menghayati, memahami itu, dan bisa bersikap dengan baik. Saya merindukan kita memiliki kualitas doa yang lebih baik, dan saya juga percaya Tuhan menjawab doa-doa kita. Tapi memang ada 7 bagian tadi, fakta doa yang ditolak. Selamat untuk menjalani hidup dan senantiasa berserah pada Allah di dalam doa dan menghayati kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati.